Pemirsa, Wak Haji Umuh Muhtar secara resmi laporkan pelaku yang mengancam Tong Hai. Dan dirumorkan sang pelaku telah tertangkap pihak kepolisian. Berikut konferensi pers pelakunya. Ya, saya pelakunya. Saya iri lihat Persib punya pemain mahal. Soalnya klub saya beli alat latihan profesional saja gak sanggup. Sanggupnya pakai rakitan pipa Rucika. Itu pun minta dana ke gubernur, apalagi beli pemain sekelas Tom Hai. Jadi itu alasan saya mengancam Tom Hai agar tidak betah di Persib Bandung. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya sekarang juga. Guncangan hebat yang menggetarkan jagat raya hingga ke akar-akarnya. Bos Persib Umuh Muhtar tegaskan, pelaku teror kepada Tom Hai akan dilaporkan ke polisi. Luar biasa ya, ada manusia yang IQ-nya lebih rendah dari rumput GBLA, tapi berani ngancam nyawa El Profesor. Jangan lewatkan momen memuaskan saat Pak Haji Umuh menyeret pecundang ini ke penjara. Tonton selengkapnya. Ledakan dahsyat yang meruntuhkan tembok rivalitas hingga berkeping-keping. Ketum Jakmania Diki Sumarno akui kehebatan Teja Paku Alam. Kode keras ke John Hartman untuk panggil Teja kembali ke timnas Indonesia. Sekelas ketum Jakmania aja udah angkat tangan sama saktinya Teja. Ini ada supporter karbitan yang masih nyinyir bilang Teja cuma hoki. Saksikan pengakuan jujur yang bikin telinga rival panas ini hanya di video berikut. Kiamat karir yang memilukan hingga langit Pasundan menangis darah. Teja Paku Alam tak tergantikan. Nasib kiper ex Ipswich Town Adam Prisbeck di ujung tanduk. Bobotoh sudah siapkan kalimat perpisahan, hatur nuhun Adam. Bongkar alasan kenapa Adam layak dibuang demi kemajuan Maung Bandung di sini. Gelombang murka yang membakar lautan emosi. Saat Van Basti Souza terekam acungkan jari tengah ke supporter Persib, gelandang Persija terancam sanksi Komdis PSSI. Persija disanksi 5 miliar dan diusir ke Kalimantan hingga akhir musim jadi harapanku. Udah main mandul, kalah, terus sok jagoan pakai jari tengah. Kelakuan lo itu definisi pemain asing yang gak punya etika dan SDM-nya di bawah rata-rata. Lihat rekaman video bukti tindakan menjijikan Van Basti yang bikin karirnya tamat di Indonesia. Tonton sekarang. Gempa tektonik dahsyat yang merobek langit Bandung. Laga terakhir Federico Barba di El Clasico Indonesia. Bobotoh tuntut manajemen rekrut Mitchell Baker, pemain top Eropa keturunan Indonesia seharga 24 miliar rupiah. Harga murah bagi bos Glenn Sugita. Barba pergi itu sedih, tapi kalau penggantinya sekelas Mitchell Baker yang harganya cuma dianggap uang parkir sama bos Glenn, itu namanya naik kasta. Buat tim sebelah yang beli pemain aja harus minta duit dari gubernur, mending lu minggir dulu sebelum kena geprek sama bek 24 miliar kita. Intip spek dewa Mitchell Baker yang bakal bikin penyerang lawan kencing di celana. Saksikan selengkapnya. Kami tidak butuh penonton yang ragu. Kami butuh bobotoh sejati yang haus kemenangan. Kalau mentalmu kuat menghadapi fakta yang keras, tekan subscribe sekarang juga. Kabar mengenai kemarahan manajer sekaligus komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB Umuh Muhtar terkait teror yang menimpa gelandang bintang mereka, Tom Hai, sedang menjadi sorotan utama di berbagai platform berita dan media sosial hari ini. Lindungi El Profesor dari teror digital. Persib Bandung baru saja memenangkan laga syarat gengsi melawan Persija. Namun aroma kemenangan itu mendadak basi karena kelakuan oknum netizen yang otaknya sepertinya tertinggal di zaman batu.
Tom Haye, otak permainan Maung Bandung yang punya kelas dunia, malah mendapatkan kiriman pesan berisi ancaman pembunuhan untuk keluarganya. Manajer Persib Umuh Mukhtar yang biasanya ramah, kali ini benar-benar meledak. Dengan raut wajah serius di depan awak media, ia menegaskan bahwa manajemen telah berkoordinasi dengan tim hukum untuk menyeret pelaku ke jalur pidana. Kita lacak, jangan sok jagoan di medsos. Pas didatangi polisi nanti malah minta maaf pakai materai sambil nangis-nangis, tegas Pak Haji. Namun, di balik ketegasan hukum, jagat media sosial juga diramaikan dengan gelombang roasting keras yang ditujukan kepada si pengancam. Bayangkan sebuah beat komedi di atas panggung yang langsung menampar muka si pelaku. Gila ya, ada orang kalah taruhan atau kalah gengsi dukung tim kesayangan yang diserang malah keluarga Tom Haye. Ini nih definisi nyata SDM rendah yang IQ-nya kalah jauh sama harga sepatu bola Haye. Mending lu terima kekalahan tim lu daripada sibuk urus keluarga orang. Lu kira dengan ngancam-ngancam gitu gubernur lu bakal backing keamanan lu dari kejaran polisi? Lu benci Tom Haye karena dia jago. Ya wajar, dia main di Liga Belanda, lalu main judol, slot. Dasar miskin mulut anjing. Tom Haye itu El Profesor, dia ngatur serangan pakai otak. Nah, masalahnya lu nggak punya otak buat diajak kerja sama. Lu itu tipe supporter yang kalau timnya kalah, yang disalahin wasit, rumput, sampai tukang cilok di depan stadion pun kena semprot. Sekarang malah bawa-bawa keluarga pemain. Itu bukan loyalitas, itu gejala kurang anggaran gubernur. Mending lu sekarang hapus akun daripada dilacak polisi, di penjara terus nangis ketakutan sampai berak di celana. Minimal belajar caranya jadi manusia yang nggak malu-maluin tim lu. Daripada nanti pas diciduk polisi, lu cuma bisa bilang, saya hilaf pak, saya cuma iseng. Iseng kok ngancam nyawa. Iseng kalau lu ketuk pintu tetangga terus lari, bukan bikin laporan polisi buat diri sendiri. Langkah Umuh Mukhtar melaporkan ini bukan cuma soal melindungi Tom Haye, tapi soal menjaga marwah sepak bola Indonesia di mata dunia. Jika pemain kelas dunia seperti Haye merasa tidak aman, jangan harap pemain seperti Mitchell Baker mau menapakkan kaki di Bandung. Pesan untuk si pengancam, sembunyi yang rapi karena jejak digital itu lebih kejam daripada tackle Dewangga. Kabar mengenai pengakuan Diki Sumarno, Ketua Umum The Jakmania berhadap ketangguhan Teja Paku Alam, kini sedang ramai diperbincangkan pasca laga panas Persib versus Persija yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Maung Bandung. Pertandingan pekan ke-17 Liga Super 2025-2026 kemarin bukan sekadar laga perebutan 3 poin, melainkan panggung pembuktian bagi Teja Paku Alam. Dalam laga yang berakhir tipis 1-0 tersebut, Teja tercatat melakukan sedikitnya 4 penyelamatan krusial, big saves, yang membuat lini serang Persija Jakarta frustrasi. Pengakuan Diki Sumarno dalam wawancara di SCTV, Diki Sumarno menunjukkan kedewasaannya sebagai pemimpin supporter. Meski timnya kalah, ia tidak segan melayangkan pujian kepada kiper lawan. Diki mengakui bahwa Persija punya banyak peluang emas, namun tembok Teja sedang dalam mode terbaiknya. Harus diakui, Teja Paku Alam tampil luar biasa hari ini. Dia kiper yang sangat sulit ditaklukkan kalau sudah on fire seperti tadi. Selamat buat Persib, kata Diki yang langsung mendapat ribuan apresiasi dari bobotoh maupun The Jakmania. Pengakuan dari kubu rival ini menjadi bukti bahwa kualitas Teja memang berada di atas rata-rata kiper lokal saat ini. Pintu timnas terbuka untuk The Last Wall. Di saat yang bersamaan, pelatih anyar timnas Indonesia John Hartman baru saja tiba di Jakarta pada 10 Januari 2026. Spekulasi liar pun bermunculan. Apakah performa gemilang Teja di El Clasico merupakan setoran awal untuk menarik perhatian pelatih asal Inggris tersebut? Spekulasi ini diperkuat dengan pernyataan Teja sendiri setelah pertandingan. Ia secara terbuka menyatakan hasratnya untuk kembali mengenakan jersey merah putih. Tentu saya ingin kembali ke timnas. Saya akan terus bekerja keras di klub dan jika Coach John Hartman memanggil, saya selalu siap, ujar Teja. Kabar ini juga menjadi ajang roasting bagi netizen yang selama ini menganggap kiper lokal sudah habis gara-gara gelombang pemain keturunan. Mending lu terima kenyataan kalau Teja emang jago, daripada sibuk nyinyir bilang kiper lokal cuma jago kandang. Itu sekelas ketum Jakmania aja akui kehebatan Teja. Lah, lu yang SDM rendah dan cuma nonton dari layar HP pecah malah bilang Teja beruntung. Lu kira double saves lawan Persija itu pakai jimat? Itu pakai skill bos. Daripada lu ngurusin tinggi badan kiper, mending lu urus tuh tinggi harapan emak lu yang pengen lu dapat kerjaan beneran.
Teja Paku Alam telah memberikan bukti nyata bahwa ia layak diperhitungkan kembali. Dengan John Herdman yang tengah mencari komposisi terbaik untuk FIFA Series Maret 2026 nanti, Teja Paku Alam adalah kandidat terkuat untuk bersaing dengan nama-nama seperti Martin Paz atau Emil Audero. Laga terakhir sang Italian Wall di El Clasico Indonesia. Atmosfer Stadion GBLA saat laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta kemarin tidak hanya terasa panas karena rivalitas abadi, tetapi juga karena balutan rasa haru. Bagi ribuan bobotoh yang hadir, ada perasaan bahwa mereka sedang menyaksikan aksi terakhir Federico Barba dalam balutan seragam biru kebanggaan. Statistik Barba selama di Persik pun sangat impresif dengan 11 penampilan di Super League dan peran vital di ajang AFC Champions League 2. Namun, rasa rindu akan kampung halaman, homesick, dan kondisi keluarga di Italia tampaknya menjadi tembok yang tak bisa ditembus oleh kontrak profesional sekalipun. Kehilangan Barba di tengah ambisi Persib mempertahankan gelar juara dan bersaing di kancah Asia tentu menciptakan lubang besar. Disinilah spekulasi mengenai Mitchell Baker muncul sebagai opsi yang sangat masuk akal sekaligus ambisius. Secara finansial, manajemen Persib Bandung di bawah PT PBB dikenal sebagai salah satu yang paling sehat di Asia Tenggara. Berdasarkan data Transfermarkt per Januari 2026, nilai pasar Mitchell Baker kini berada di kisaran 24 miliar rupiah atau 1,5 juta euro. Angka ini mengalami penyesuaian dari nilai sebelumnya saat ia masih berseragam Bayer Leverkusen atau PSG. Bagi Persib, angka 24 miliar rupiah adalah nilai yang sangat bisa dijangkau jika dibandingkan dengan dampak teknis dan nilai komersial yang akan didapat. Mengapa Baker wajib dipertimbangkan? Baker baru berusia 25 tahun namun memiliki CV mentereng, ex-Ajax, PSG, dan Leverkusen. Ia adalah tipe bek modern yang bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Fleksibilitas yang sangat dibutuhkan oleh pelatih Bojan Hodak. Media Eropa sering menjulukinya sebagai pemain dengan perpaduan kekuatan fisik, skill, dan teknik olah bola yang halus, silk. Ia sangat cakap dalam melakukan penetrasi, overlap di sisi kiri. Posisi alaminya adalah bek kiri, left back, namun ia sangat fasih bermain sebagai bek sayap kiri, wingback, maupun bek tengah, center back. Fleksibilitas ini sangat krusial bagi pelatih yang suka mengganti formasi di tengah laga. Untuk ukuran pemain bertahan, Baker tergolong tajam. Saat dipinjamkan ke Lille pada musim 2024-2025, ia berhasil mencetak beberapa gol penting, menunjukkan insting menyerang yang tinggi. Ia memiliki koleksi trofi mentereng, termasuk gelar Ligue 1 bersama PSG dan trofi Liga Eropa 2023-2024 bersama Atalanta. Baker memiliki darah Indonesia dari keluarga ibunya. Kakek dari pihak ibunya dilaporkan lahir di Maluku. Meskipun memiliki keturunan Indonesia, proses naturalisasinya untuk timnas Indonesia sempat menjadi perdebatan pada awal 2025. Laporan menyebutkan adanya kendala administratif terkait aturan FIFA mengenai garis keturunan, apakah dari kakek atau buyut. Namun namanya tetap menjadi salah satu talenta diaspora yang paling diperhatikan di tanah air. Dengan tinggi 189 cm, Baker akan menjadi suksesor Barba yang sempurna dalam duel udara. Ia juga memiliki kemampuan distribusi bola dari lini belakang yang setara, bahkan lebih agresif dalam menyerang. Berbeda dengan Barba yang sudah berusia 32 tahun, merekrut Baker pada usia 25 tahun adalah investasi emas. Jika ia tampil gemilang, nilai pasarnya bisa melonjak kembali dan Persib berpeluang mendapatkan keuntungan dari nilai transfer di masa depan. Kepergian Federico Barba setelah laga melawan Persija harus menjadi momentum bagi Maung Bandung untuk naik kelas. Mengingat kepergian Federico Barba, sosok Baker tidak hanya akan mengisi kekosongan teknis di lini belakang, tetapi juga memiliki kedekatan emosional dengan publik Indonesia karena latar belakang keturunannya. Dengan harga pasar yang saat ini berada di angka 24 miliar rupiah, ia merupakan target grade A yang paling masuk akal untuk meningkatkan level permainan Persib Bandung.
Kabar mengenai aksi tidak terpuji gelandang Persija Jakarta Van Basten Sosa yang tertangkap kamera mengacungkan jari tengah ke arah bobotoh di Stadion GBLA kini menjadi bola panas yang siap menghantam tim Macan Kemayoran. Laga Persib versus Persija pada Minggu 11 Januari 2026 yang berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Maung Bandung rupanya menyisakan residu emosi yang tidak sehat. Berdasarkan fakta yang beredar di dunia maya, gelandang asal Brasil Van Basten Sosa terekam jelas dalam sebuah video, salah satunya diunggah di kanal YouTube manajer Persib, Umu Mukhtar 54, sedang mengacungkan jari tengah ke arah supporter Persib saat berjalan menuju lorong stadion pasca pertandingan. Bayang-bayang sanksi Komdis. Tindakan Sosa ini bukanlah hal baru di Liga Indonesia, namun Komdis PSSI dikenal sangat alergi terhadap gestur provokatif. Sebagai terbandingan, pada musim-musim sebelumnya, pemain seperti Ciro Alves dan Putu Gede pernah dijatuhi sanksi larangan bermain 2 hingga 4 pertandingan, serta denda puluhan juta rupiah untuk aksi serupa. Mengingat status laga ini sebagai high-risk match, hukuman untuk Sosa diprediksi akan jauh lebih berat, sebagai pesan tegas bagi pemain asing lainnya agar menjaga etika. Di kalangan pendukung Persib, muncul spekulasi sekaligus harapan ekstrim terkait sanksi bagi Persija. Mengingat ini bukan pelanggaran pertama oknum tim mereka musim ini, banyak yang berspekulasi bahwa Komdis PSSI bisa saja menjatuhkan sanksi laga usir atau pertandingan tanpa penonton hingga akhir musim. Harapan bobotoh bahkan melambung tinggi. Kalau perlu, sanksi 5 miliar dan usir ke Kalimantan sampai musim beres. Meskipun angka 5 miliar terdengar fantastis, namun spekulasi ini mencerminkan kejenuhan publik terhadap provokasi yang berulang. Mengasingkan Persija ke stadion netral di luar Jawa seperti di Samarinda atau Balikpapan menjadi wacana liar yang dianggap bisa memberikan efek jerah agar manajemen Macan Kemayoran lebih ketat mendisiplinkan pemain asingnya. Kejadian ini pun memicu gelombang tajam dari netizen untuk si pemain. Nama doang ada Van Bastinya, mirip legenda Belanda Marco van Basten. Tapi kelakuan malah mirip bocah SD kalah main kelereng. Lu itu gelandang profesional, dibayar mahal pakai euro, pas kalah malah main jari tengah. Mending lu terima kekalahan tim lu yang mandul itu daripada sibuk provokasi supporter. Dasar SDM rendah. Lu kira dengan ngacungin jari gitu skor bakal berubah jadi 1-2? Kagak, yang ada malah karier lu di Indonesia tamat sebelum kontrak habis. Mending lu siap-siap packing, siapa tahu harapan supporter terkabul dan lu beneran main di Kalimantan. Itu pun kalau klubnya mau nampung pemain yang baperan kayak lu. Keputusan kini ada di tangan Komdis PSSI. Jika bukti video tersebut dianggap sah, Van Basten Sosa hampir dipastikan akan absen di beberapa laga krusial Persija mendatang. Bagi Persib, ini adalah kemenangan ganda, menang di lapangan dan menang dalam menjaga martabat stadion dari aksi provokasi pemain lawan. Kabar mengenai nasib kiper asing Persib Bandung, Adam Persibek, kini berada di titik nadir. Setelah performa gemilang Teja Paku, kabar mengenai nasib kiper asing Persib Bandung, Adam Persibek, kini berada di titik nadir. Setelah performa gemilang Teja Paku Alam, masa depan ex-kiper Ipswich tahun ini dikabarkan hampir pasti berakhir di jendela transfer paruh musim. Saat didatangkan pada Juli 2025 lalu, Adam Persibek disambut dengan ekspektasi setinggi langit. Kiper bertinggi 192 cm, lulusan Akademi Ipswich tahun ini mengaku hanya butuh waktu 30 detik untuk menerima pinangan Persib Bandung. Namun, memasuki pertengahan Januari 2026, waktu Adam di Bandung tampaknya benar-benar sudah habis. Keberhasilan Persib Bandung menutup putaran pertama sebagai juara tengah musim tak lepas dari peran Teja Paku Alam. Teja saat ini menyandang predikat kiper dengan clean sheet terbanyak di Liga Super, 9 kali. Statistik ini berbanding terbalik dengan Adam Persibek yang baru mencatatkan 1 penampilan resmi dan harus menelan pil pahit saat Persib kalah 1-2 dari Persita akibat blundernya. Cedera engkel yang membekap Adam sejak awal musim juga menjadi batu sandungan utama. Pelatih Boyan Hodak secara terbuka menyatakan bahwa sulit untuk memberikan menit bermain bagi Adam ketika Teja sedang berada dalam fase terbaik kariernya. Teja sedang luar biasa, sulit bagi saya untuk menggantinya sekarang, ujar Boyan pasca laga melawan Persija kemarin. Di jagat media sosial, tagar #HaturNuhun Adam sudah mulai dipersiapkan oleh bobotoh.
Spekulasi yang berkembang menyebutkan bahwa manajemen Persib tidak ingin membuang kuota pemain asing untuk posisi yang sudah sangat aman di tangan kiper lokal. Adam Pršibek kemungkinan besar akan diputus kontraknya atau dipinjamkan ke klub lain di Asia Tenggara. Kabar liar di dunia maya menyebutkan bahwa Persib sedang membidik kiper asing baru dari Liga Thailand atau memulangkan kiper yang memiliki paspor Asia untuk slot pemain asing yang lebih fleksibel. Bagi Adam, petualangan di Indonesia mungkin akan berakhir sebagai cerita pemanis bangku cadangan yang paling mahal. Situasi ini juga memancing kritikan pedas dari para analis garis keras di media sosial. Dulu datang katanya cuma butuh 30 detik buat bilang yes. Sekarang cuma butuh 30 menit buat bobotoh bilang no. Mending lu balik ke Inggris atau Wales deh, Adam. Di sini itu bukan tempat buat kiper yang cuma modal tinggi badan, tapi mentalnya kerupuk, kena cedera dikit, langsung absen berbulan-bulan. Lu kalah saing sama kiper lokal yang tingginya nggak seberapa, tapi refleksnya kayak kucing. Nasib Adam Pršibek kini benar-benar di ujung tanduk. Dengan bursa transfer paruh musim yang sedang terbuka, pengumuman resmi hatur nuhun diprediksi hanya tinggal menunggu hitungan hari. Teja Paku Alam resmi mengunci posisi nomor 1 dan Adam harus menerima kenyataan bahwa karirnya di Bandung tidak seindah liburannya di Bali.